dia yang di sana, wih, saya udah jadi panutan. Mantap. Iya kan? Iya. Jadi kadang kita pun perlu gitu loh, untuk membranding diri kita, untuk mengenalkan siapa kita, siapa sih yang kenal sama Wokji. Pasti ketika misalnya disebutkan kata Wokji, dituju ke Kang Amin kan. Siapa sih yang nggak kenal kata-kata misal mengaji dan berbagi. Nah kalian pun dirasa perlu untuk mengenalkan diri kalian dengan jargon-jargon kalian ya. Itu bersifat apa ya, baik itu tulisan, watak, itu akan mempengaruhi gitu lah. Ketika misal kalian pulang pergi ya kayak kelamaan ya. Enggak apa-apa. Iya udah. Jadi intinya gimana nih pandangan Amin kepada haters yang nggak suka sama jargon Bang Amin? Intinya kita tetap berinovasi, mengenalkan diri kita kayak gini. Adapun ntar orang yang nggak suka ataupun suka, ya itu terserah gitu loh. Yang pasti yaitu ada yang suka dan ada yang nggak suka. Ya saya wajar misal di video saya juga kan ada haternya satu. Jadi hater saya ini dia ini subscribe saya ya. Misal ketika udah di share selama misal 30 menit lah udah langsung dislike. itu ya dia subscribe saya tujuannya untuk mendislike aja itu. Tapi itu aneh. Ada grupnya, ada grup haters. Iya. Tapi yang nge-like, yang komen pun banyak, alhamdulillah. Baiklah dari itu ya, beranjak YouTube gitu kan, mungkin pembahasan kita kali ini yaitu efektivitas Fikroh An-Nahdiyah dalam menyambut tantangan dakwah di era digital. Nah, dan tadi kita juga udah menyinggung sedikit tentang bagaimana Bang Amin mencapai gitu kan, membentuk branding diri dengan sosial media. Tenang dulu sih sebetulnya. Untuk Kang Amin. Oke. Karena waktu mungkin maghrib, apa kita mau lanjut dulu atau terserah teman-teman. Lanjut dulu satu lagi nih. Lanjut dulu satu dulu ya. Oke. Waktu udah tempat, langsung aja saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Ini Mas Nasib, punten udah. Udah, aman. Terima kasih. Sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama buat Ketua Tanfidia Mas Samam, Dewan Surya Mas Idris, dan sebelah kiri paling ujung senior Mbak Dia. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman yang pada kesempatan kali ini bisa hadir, saya haturkan terima kasih. Ada kesemangatan teman-teman untuk lebih mengenal lagi baik itu tadi prinsip NU dan yang tadi udah disampaikan sama Mas Tamam, ada 4: tawasud, tawazun, i'tidal, dan tasamuh. Nah, pada yang saya itu akan membahas mengenai Fikroh An-Nahdiyah dalam menghadapi di era digital. Di sini saya melihatnya ada 2 ya. Jadi ada Fikroh NU itu sendiri dan era digital. Nyala nggak nih? Nyala ya. Oke. Lupa tadi. Keluarin catatannya, Bos. Fikroh ya, atau misal kita sering sebut itu mabadi an-nahdiyah, atau misal prinsip-prinsip, atau misal kita sebut dengan Fikroh an-nahdiyah. Nah, di sini NU yaitu memiliki beberapa fikroh, yaitu yang kalau misal kita lihat itu di situ ada beberapa, ada 5 kalau nggak salah. Ada fikroh tawasutiyah yang mirip-mirip tadi dari prinsipnya tadi. Kemudian ada fikroh tasamuhiyah, fikroh tatawuriyah, fikroh al-harakah, dan fikroh al-manhajiyah.
Nah, yang dimaksud dengan fikroh tawasutiyah itu apa? Yaitu fikroh, itu pola pikir yang tawasut, moderat. Kita orang NU itu memiliki pola pikir yang tawasutiyah, moderat. Dalam artian kita seorang NU yaitu tidak tekstualis. Ya. Tekstualis itu seperti misal kelompok Wahabi dalam menginterpretasi Al-Quran, dia tekstualis. Kita pun tidak yang liberalis. Misal dalam menafsir Al-Quran, yaitu tidak yang berlebihan. Jadi kita posisinya itu di tengah-tengah. Kalau kata Kang Idris, yang di tengah-tengah itu emang enak. Ya, bisa aja. Ini khusus. Kemudian tawasutiyah juga tidak tasyadud ya. Yaitu sama, tidak tekstualis, tidak tasyahud, atau misal tidak tasyahud. Ya, tasyahud itu keras, tasawuf itu mempermudah, meringankan. Jadi kita sebagai orang NU dalam menyikapi berbagai permasalahan, dalam menyikapi, dalam merespon permasalahan, kita tawasud tengah-tengah. Itu mengambil yang yaitu tidak ekstrim kanan atau ekstrim ke kiri. Itu kita mengambil yang enak, at-taisir, yang mudah. Tapi di sini mudahnya pun harus at-taisir al-munzabit. Jadi mengambil yang mudah pun jadi harus ada patok-patokannya, atau at-taisir al-manhaj, ada metodologisnya dalam mengambil suatu hukum. Iya, kayak gitu. Itu yang pertama, itu kita orang NU harus memiliki pola pikir yang moderat, tidak kaku, tidak keras, tidak meringankan, tidak mengentengkan. Nah, kemudian yang pertama itu fikroh tawasud, moderat, pola pikir yang moderat. Yang kedua, pola pikir yaitu fikroh tasamuhiyah. Tadi sama juga yang disampaikan oleh Mas Tamam. Jadi di sini ketika kita memiliki fikroh, pola pikir toleran, yaitu kita orang NU yaitu apa ya? Harus mempunyai sikap apa ya? Tasamuhiyah itu kan toleran. Jadi kita mempunyai apa sih? Lupa. Nggak ada juga di sini. Iya. Jadi tasamuhiyah itu kita mempunyai sifat yang toleran. Jadi kita siap hidup berdampingan dengan damai, ya, dengan pihak orang yang enggak sepemahaman, tidak seakidah, tidak satu budaya, kayak gitu. Kita orang NU memiliki fikroh tasamuhiyah, yaitu kita siap berdamai dengan orang yang dalam cara pandangnya itu berbeda. Kayak misal sekarang kita lagi rame, yaitu Kemenak kita Gus Yakut yang mengatakan apa? Mengucapkan selamat kepada agama Bahai. Ya. Jadi ini ributnya kenapa? Karena ada beberapa orang yang tidak pantas dikatakan atau disampaikan oleh seorang ketua Kemenak itu menyampaikan kayak gitu, ucapan kepada agama Bahai. Karena kenapa? Karena yaitu agama Bahai itu tidak terdaftar dalam agama yang resmi di Indonesia. Tapi ada juga yang enggak mempermasalahkan itu dengan tolak ukur yaitu tadi tasamuhiyah. Kita siap hidup damai berdampingan dengan orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Nah, masalah ini lumayan susah ya. Kalian aja kalau misal dua orang masak di dapur, beda kan pemahamannya kan, pengennya asin, pengennya ini, ya itulah susah. Lu jangan lama-lama ya. Padahal saya mau lama. Enggak apa-apa. Ini nih, saya nggak suka kalau waktunya sedikit. Apa lama-lama. Oke, kemudian fikroh tatawuriyah yang ketiga,
yaitu pola pikir yang dinamis. Jadi ya terus gitu loh, kita melakukan tekstualisasi, merespon dalam konteks, iya. Gak ditulis sih. Iya kayak gitu ya. Jadi fikroh tatauriyah yaitu melakukan kontekstualisasi tadi dalam merespon berbagai persoalan. Ya terus kita berkembang, reformasi ya, mereformasi. Oke. Terus bentar Kang Idris. Nafas dulu. Udah gerah nih. Itu ya. Fikroh tatawuriyah. Jadi antara tatawuriyah di sini kan dia tetap dinamis, berkembang terus. Nah, fikroh tatawuriyah di sini harus dibarengi dengan fikroh tasfiyah. Dinamisasi, tapi harus adanya tasfiyah, yaitu menjernihkan. Jangan sampai fikroh yang dinamis ini perubahan terus, tapi tidak dibarengi dengan tasfiyah. Makanya harus dibarengi dengan tasfiyah, penjernihan. Harus stabil lah gitu. Nah kemudian dua lagi ya, kemudian fikroh al-harokah, itu pola pikir ya al-harokah, pergerakan. Di sini al-harokah di sini ada dua, ada al-himaiyah dan al-islahiyah. Himaiyah itu perlindungan, islahiyah yaitu perbaikan ya, reformasi. Nah, fikroh al-himaiyah di sini yaitu ditujukan kepada siapa? Kepada ya kita sekalian, kepada umat, pada kita. Nah, yaitu biar apa? Perlindungan dari apa? Dari tatorrufiyah, ekstrim dalam memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri itu ada yang sabita, gitu kayak gitu. Lupa kan? Iya, bentar ya, saya ini dulu ya, saya apa sih? Aduh, jalan lagi ya? Bisa dipotong nggak? Ya, ntar saya edit. Nah, fikroh himaiyah yaitu kita fikroh memberi perlindungan kepada paham yang ekstremis. Jadi ada kelompok yang memiliki pemahaman kalau Al-Quran itu sabita, ya kayak gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak bisa dirubah gitu loh. Ya kayak gitu, khilafah ya khilafah, sabita kayak gitu, nggak berubah. Meskipun, nah kelompok ini menganggap nggak, dia mengatakan nggak apa ya, tidak ada taghyirul hukum, tidak ada berubahnya hukum, bitaghayyuril amkina wal azmin, tidak ada itu, meskipun berubahnya tempat dan waktu. Nah ada kelompok yang lain juga, yaitu mutaghayyirat ya, kelompok yang kalau misalnya memahami Al-Quran itu ya berubah gitu, nggak kayak gitu, nggak tekstual, berubah semuanya. Nah kita orang NU itu berada di tengah-tengah dalam memahami Al-Quran. Ada sabitahnya, ada taghayyurat, ada perubahannya. Nah kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir tadi, ada fikroh harokat himaiyah dan islahiyah. Nah islahiyah di sini ya apa sih, perbaikan, reformasi dalam segala hal, baik misal ekonomi, sumber daya manusia, misal digital ataupun yang lainnya, kita harus mereformasi. Makanya apa sih moto dari misal NU tadi yang disampaikan oleh Mas Tama, al-muhafadzatu alal qadim sholeh, menjaga yang lama, al-muhafadzatu ala sholeh, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil asla, mengambil wal akhdhu bil jadidil asla, mengambil yang baru yang baik. Nah di sini Kiai Ma'ruf, tahu kan Kiai Ma'ruf ya,
Jadi beliau menambahkan ada setelah al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadid al-aslah al-islah, melakukan perbaikan reformasi ila ma huwal aslah summal aslah wal aslah. Jadi tidak cukup gitu loh dengan apa ya, mengambil baik yang sekarang ada, karena kebaikan yang sekarang pun akan berubah gitu loh. Bahkan tidak menjadi baik lagi ketika misal waktu yang akan datang. Mungkin ntar ada fikroh manhajiyah, intinya sih itu kita harus memiliki pola pikir kayak gitu ya. Ketika misal teman-teman memiliki pola pikir yang demikian, ya insya Allah gitu. Jadi tidak cepat marah gitu. Sedikit lagi. Jadi udah berapa menit? 15. Oh 12. 9, 8. Ini pentingnya, ini yang pentingnya. Ini yang pentingnya. 2 menit ya. Jadi kenapa sih kita perlu memiliki pola pikir yang tadi? Jadi dengan kita memiliki pola pikir yang tadi, kita gitu akan yaitu akan berdampak yang sangat. Gimana saya nyampainya? Misal buru-buru nih waktunya nih. Misal Mas Hasib memahami agama itu hanya yang bersifat ritual, sholat, tahajud, duha, subuh dan duha, yang bersifat ritual, marhabanan, tahlilan. Nah, Mas Hasib ketika memahami agama hanya dibatasi dengan tadi, maka apa ya? Maka pengaplikasiannya pun hanya terbatas itu. Ya. Jadi persepsi Mas Hasib mengenai agama itu konsepsinya kayak tadi, sholat kayak gitu, aplikasinya pun demikian. Jadi Mas Hasib nggak mengerti kalau misal memberi anak yatim uang, sodako, memberi saya uang misal, itu Mas Hasib nggak menganggap yang demikian itu berupa ibadah. Nah, makanya perlunya kayak gitu. Jadi dengan kita memiliki pola pikir yang demikian, ya mudah-mudahan bisa diaplikasikan yang tadi, tawasul, tasamuh, tatawur, ada islahiyah dan himaiyah. Jadi apa sih, untuk pola pikir itu sangat penting. Jadi kita nggak cukup dengan, misal dalam ibadah pun nggak cukup dengan yang bersifat ritual saja, tapi ibadah yang sosialnya itu yang lebih penting, gitu kan? Kayak kalau misal teman-teman pernah ngikutin tentang saya, dalam ibadah pun ntar ada spiritual, sosial, dan ritual. Ritual itu paling akhir dalam Al-Quran, laisal birra ulama. Itu mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lo qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Amin Habibie. Apa ya kayaknya? Mantap banget. Masih banyak ini belum disampaikan. Mantap banget.